Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adi Putra Adiasa. Di Dear Adi ini, saya ingin menyampaikan judul tentang jangan menjadi ahli copas. Oke ya, kita terus tayangan berikut ini. Ya, kita sering mendapatkan ya informasi massal ya dari orang lain, dari mungkin sosmed, WA, FB dan sebagainya, itu mirip-mirip dan sama, dan itu hasil dari copas ya. Informasi itu bermacam-macam, baik dari kesehatan, ilmu pengetahuan sosial, kemudian keagamaan dan keyakinan yang lain, itu dari copas ya, copy paste atau salin dan kirim ya, salin dan kirim. Oke, itu semuanya serta-merta kita dapatkan dan banyak sekali. Ya, itu sesaat memang kita senang mendapatkannya karena ada informasi baru, ini menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir ini informasi benar atau tidak. Nah, ini juga membuat kita bingung. Nah, kenapa saya bikin judul jangan menjadi ahli copas? Karena banyak hal negatif ternyata yang melekat pada ahli copas. Ada sisi positifnya, tapi banyak negatifnya. Oke ya, secara umum ahli copas itu adalah orang yang suka copas atau melakukan copy paste informasi ya. Ini sebetulnya dari dulu, sebelum masa sosmed, sebelum masa digital, ini kalau orang punya naluri copas, suka bergunjing, rasanin dan sebagainya, ini sudah berkembang sejak tempo dulu ya. Sama halnya dengan saat ini yang udah era digital, era sosmed, semuanya serba mudah. Copasnya juga lebih mudah. Nah, kenapa? Kekurangan-kekurangan apa, kesalahan apa yang ada di ahli copas? Ya, pertama, seorang ahli copas kadang sering, bukan kadang ya, tapi sering melupakan kebenaran apa yang dicopas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah copas juga tidak mempunyai hal pengalaman, pengetahuan yang ada di dalam yang akan dicopas itu. Jadi sekedar copas saja, senang gitu ya. Jadi seorang ahli copas mungkin menyenangkan hatinya bahwa sayalah yang pertama kali mempunyai info tersebut. Sayalah yang pertama kali menyebarkan info tersebut. Dan yang anehnya, saya bukan bidang saya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya tahu hal tersebut. Ya, saya paham hal tersebut. Ya, itu lebih menyesatkan ya. Kadang kita copas hal kesehatan, hal keagamaan, ternyata itu hal yang rawan sekali dan kita nggak tahu kebenarannya sesuai naluri kita. Kayaknya dicopas aja enak, copas. Ya, ini akan menyesatkan orang lain jika kita tidak paham betul ya. Jadi sangat disayangkan jika ahli copas tidak memahami di dalamnya, tidak menjalankan di dalamnya, tidak paham ya. Kadang juga teman kita juga ahli copas, hal yang bersifat ajakan keagamaan dan sebagainya, ternyata juga tidak melaksanakan dengan dalih yang penting saya memberikan hal kebaikan ya, gitu, dengan alasan seperti itu. Tapi harusnya kita konsisten ya, kita ingin copas, kita harus paham telur apa yang ada di dalam copas itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan kebaikan-kebaikan apa yang diajarkan dalam copas itu. Ini jauh lebih penting ya. Bagaimanapun juga kalau kita tidak bisa melakukan dua hal itu, maka jangan menjadi ahli copas ya. Karena ahli copas itu berat saat kita harus memahaminya dan berat kita melaksanakan. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban apa yang kita copaskan ke orang lain. Ini tanggung jawabnya berat, tanggung jawab secara fisik jika dia komplain ke kita, dan tanggung jawab secara moral jika Allah mendaki, Tuhan kita mendaki kesalahan kita ada pada kita. Oke ya, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.